أبب رسول الله خذوني وإياكم أهد بيت الله وزور النبي معكم أبب رسول الله خذوني وإياكم أهد بيت الله وزور النبي معكم أبب رسول الله خذوني وإياكم أهد بيت الله وزور النبي معكم أبب رسول
sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Ahbabi billah wa duyufana al-izzah adanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Shaghir nomor hadis 8421, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Imam Nasa'i dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis sahih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghna," siapa saja yang memperkaya dirinya. Maksudnya siapa saja yang merasa kaya. Aghnahullahu, itu membuat kaya akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ista'affa, siapa saja yang mencari keselamatan diri, siapa saja yang mencari keselamatan diri dari maksiat, A'affahullahu, itu menyelamatkan akannya orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man istaghfar, dan siapa saja yang merasa cukup, kafahullahu, itu mencukupkan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sa'ala, siapa saja yang minta, walahu qimatu ukiyatin, padahal baginya ada senilai satu ukiyah, senilai satu ukiyah, faqad al-haf, maka sungguh ia telah memaksa di dalam meminta. Al-haf, memaksa di dalam meminta. Kadang-kadang gaji yang sama, pendapatan yang sama, keperluan hidup yang sama dari orang yang berbeda. Yang satu mengucapkan alhamdulillah cukup, yang satu mengatakan masih kurang, padahal kebutuhan orang itu sama, gajinya sama, pendapatannya sama, tapi yang satu menjawab alhamdulillah cukup, yang satu mengatakan masih kurang. Ini makna kalimat orang yang merasa kaya, Allah akan tanamkan kekayaan dalam hatinya. Kemudian orang yang mencari penjagaan diri, keselamatan diri, ketika dia pergi ke satu tempat, yang pertama sekali dia tanyakan, kita sholat di mana? Ketika dia menginap di satu tempat, dia akan tanyakan, ini penginapan syar'i atau tidak syar'i. Ketika dia naik satu bis atau perjalanan, bagaimana kondisi di tempat tersebut? Apakah kita bergabung
dengan laki-laki atau perempuan atau terpisah. Ketika mau datang sebuah undangan walimatul urus, dia bertanya, di situ ada organ tunggalnya atau enggak? Kalau organ tunggal saya jadi pergi. Nah, orang-orang yang menjaga dirinya dari dosa, ada usaha untuk menjaga diri, maka orang itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli makanan bukan asal dibeli, tapi dipelajari dulu ini ada kadar alkoholnya atau tidak, ada kadar halal atau tidak, ada label halal atau tidak, ada perkara syubhat atau tidak. Kalau ada dia nggak beli. Kalau dia rutin menjaga hal-hal yang seperti itu, pergi kemana, beli apa, makan apa, berteman dengan siapa, dia yang pertimbangkan adalah adakah melanggar aturan Allah atau tidak. Kalau itu pertimbangan dalam hidupnya, orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada satu tahap daripada ulama tasawuf, ketika mereka dihidangkan makanan yang haram, sudah mereka makan, tapi dikunyah nggak bisa ditelan, seperti daging urat yang termakan waktu di Al-Adha, punya nggak mau ditelan juga, akhirnya dimuntahkan. Apa kata beliau? Saya tahu ini pasti makanan subhan. Ada juga Imam Haris Al-Muhasibi. Beliau digelar Al-Muhasibi karena setiap hari menghisap dirinya. Apakah ada perbuatan dosa pada hari ini? Apakah perbuatan amal soleh yang bisa saya lakukan hari ini lebih pada hari kemarin atau berkurang? Maka setiap beliau menyentuh makanan yang haram, jarinya ini bergerak. Ada Quran yang bergetar di sini. Baca di dalam kitab Ar-Risalah Qushairiyah, kumpulan biografi perjalanan hidup ulama-ulama ahli ibadah yang dikumpulkan oleh Imam Al-Qushairi. Orang yang masuk namanya di dalam kitab itu ulama top. Nah, coba kalau kitab itu jangan-jangan nama itu juga dari situ. Nah, Risalah Qushairiyah, namanya saja bukan orangnya. Nah, seperti Imam Fudail bin Iyad, Ibrahim Al-Adham, Imam Haris Al-Muhasibi, Imam Bisr Al-Hafi, itu di antara ulama-ulama yang disebutkan biografi beliau di dalam Risalah Qushairiyah. Wa man istaghfar, orang yang merasa cukup Allah cukupkan. Orang merasa kurang Allah bikin kurang terus. Kenapa nih kurang, masih kurang, tambah lagi kurang, pasti hidupnya kurang dulu. Coba ucapkan sekali cukup, pasti Allah cukupkan. Ana inda zanni abdi. Nah, siapa yang meminta padahal masih punya harta senilai 1 uqiyah, berarti telah memaksa orang lain di dalam memintanya. Azan insyaallah. Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadis berikutnya 8422. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istafada." Siapa saja yang mengelola istafada, mengelola, mengembangkan, malan akan harta, artinya berdagang, fala zakat alaih, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya seseorang, hatta yahulla alaihil haulu, sehingga berlalu di atasnya seseorang oleh
1 haul. Ini salah satu syarat wajib zakat bagi pedagang. Pedagang itu sudah berdagang selama 1 tahun, maka dikenakan zakat kalau sampai 1 nisab. Nisab perdagangan sama dengan nisab emas perak, yaitu 85 gram emas. Maka yang mesti dicatat oleh pedagang muslim adalah hari pertama dia buka kedai, hari pertama buka toko, hari pertama buka usaha, dicatat tanggal hijriahnya sama bulan, tanggal sama bulannya. Maka pada tanggal yang sama, di bulan yang sama, tahun depan, wajib dihitung semua apa saja yang ada di dalam kedainya, kecuali peralatan, talase, komputer, peralatan-peralatan lainnya, itu tidak wajib dihitung. Yang dihitung adalah barang yang dijual saja, termasuk peniti atau jarum, itu juga dihitung. Yang dihitung adalah harga modal pada hari itu, bukan harga modal ketika beli barang, bukan harga jual, tapi harga modal pada hari itu. Dan semua keuntungan yang ada yang tersimpan di rekening ditotalkan dengan isi kedai. Kalaulah sampai 85 gram emas, maka kenalah zakat 1/40, 2,5% zakat perdagangan. Tentu zakat perdagangan tidak berlaku kepada pedagang makanan, karena nggak ada yang dihitung. Makanan masak pagi habis sore, masak pagi habis sore, apapun sifatnya. Maka yang dihitung dalam berdagang makanan adalah uang yang terkumpul dari hasil perdagangan tersebut. Nah, uang yang terkumpul dari hasil perdagangan tersebut yang perlu dicatat bukan hari dan tanggal dia buka kedai nasi, tapi yang perlu dia catat hari apa, tanggal apa, bulan apa yang penghasilan dari kedainya telah mencapai 85 gram emas. Nah, hari itu dicatat, maka akan dikeluarkan zakat tahun depan, hari sama, tahun yang sama, hari yang sama, bulan yang sama. Tanggal yang sama dengan bulan yang sama. Nah, maaf kalau salah bahasa. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Manis taftaha, siapa saja yang mengawali ia, siapa saja yang memulai ia, awwala naharihi, awal harinya, bi khairin, dengan kebaikan, yaitu sholat subuh berjamaah diantaranya, wa khatamahu, dan ia menutup akannya hari, bi khairin, dengan kebaikan, yaitu sholat asar berjamaah. Qala Allahu li malaikatihi, maka berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya Allah, la taktubu alaihi, jangan kalian tulis di atasnya seseorang, ma, apa saja, baina dzalika, antara demikian, awal dan akhir hari. Min disebut min bayannya,
karena berfungsi menjelaskan ma yang di atas, ma isim mausul, dia mubham, dijelaskan dengan min bayaniyah. Apa itu? Apa itu? Minaz dzunub, dari dosa-dosa. Bahasa mudahnya, orang yang sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, dosa antara subuh dan asar itu dihapuskan oleh Allah SWT, dan ditulis. Dosa kecil maksudnya, dosa nyuri ditulis, dosa besar ditulis, dosa kecil tidak ditulis. Sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi man sholal bardain dakhala jannah. Orang yang sholat dua waktu dingin, itu pagi dan asar, dia dijamin masuk surga. Oh, itu salah satunya. Ini penafsiran daripada hadis man sholal bardain dakhala jannah. Kenapa dia bisa masuk surga dengan sholat subuh dan asar? Karena dosa yang ada antara subuh dan asar dihapuskan oleh Allah dengan keberkahan dua sholat tersebut. Hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manistalhaqa, siapa saja yang mencari, menuntut, menggabungkan. Itu bahasa kitabnya, bahasa mudah dipahami, siapa saja yang berusaha menggabungkan syai'an akan sesuatu, laisa minhu, yang tidak ia sesuatu, yang tidak ia darinya sesuatu, itu hattahullahu, menghancurkan akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta luar, seperti Allah menghancurkan daun-daun kayu, seperti menghancurkan daun-daun kayu. Apa maksud istalhaqa di sini? Maksudnya adalah memindahkan nasab orang lain ke kita, mencari anak angkat, kemudian merubah nasab anak angkat itu dari orang tua kandungnya ke orang tua angkat. Maka kehidupan orang itu akan dihancurkan oleh Allah seperti daun kayu hancur. Daun kayu hancur diawali dengan kuning, kemudian jatuh ke tanah, kemudian menghitam, kemudian robek sehingga habis tanpa bekas. Begitu nasib orang yang menyalahgunakan atau menyambung salah nasab antara nasab dan nasab. Nah, bisa saja itu yang bertindak adalah bidan. Dua orang yang masuk rumah sakit, kedua-duanya melahirkan, yang satu anaknya meninggal, yang satu anaknya hidup, sengaja ditukar. Nah, itu menyambungkan salah nasab. Nah, atau orang yang akan anak angkat, kemudian dia hapuskan nasabnya, dia masukkan secara kartu kekeluargaan, kartu keluarga ke dalam kartu keluarga. Ini hukumnya haram. Kenapa haram? Nanti anak ini akan mewarisi harta bapak angkatnya, sementara harta itu tidak awal dia ambil dan dijadikan modal usaha, dan hidup dia sampai mati dengan harta yang haram itu. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, manistama, siapa saja yang mendengarkan dia, manistama, siapa saja yang mendengarkan dia, ila ayatin, kepada satu ayat, min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, kutibat lahu hasanatun mudha'afah, itu dituliskan baginya seseorang
akan satu kebaikan yang digandakan. Akan kebaikan yang digandakan. Bagaimana gandanya? Al-hasanatu bi asri amthaliha. Satu kebaikan digandakan 10 kali lipat minimal. Jadi pahala mendengar satu ayat Al-Quran, satu huruf pahalanya sama dengan 10 kebaikan. Apalagi kalau kita mendengar dalam sholat. Sehingga Nabi menganjurkan imam itu sakta. Setelah baca Al-Fatihah, imam enggak terburu-buru baca surah, diamkan dulu dirinya, sibukkan dengan zikir atau doa, atau sibukkan dengan tilawah. Selesai makmum baca Al-Fatihah, imam akan baca surah, dan makmum akan simak surah itu ayat demi ayat, huruf demi huruf. Itu kita dalam sholat mendapatkan satu huruf 10 kebaikan. Nah, wa man tala ayatan, siapa saja yang membaca ia akan satu ayat min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Niscaya ada dia satu ayat baginya seseorang itu nur pada hari kiamat, cahaya pada hari kiamat. Kegelapan mahsyar, kegelapan sirat, kegelapan hisab, dia tidak pernah mengalaminya. Dia akan dibimbing oleh Al-Quranul Karim yang membaca satu ayat saja. Apalagi kalau dia baca macam-macam surah, sekian ayat, manzil 2 juz setiap siang, manzil 3 juz setiap hari. Berapa cahaya itu? Persiapan kubro 5 juz setiap hari, 10 juz setiap hari, 15 juz setiap hari. Maka kita lihat yang sudah sampai pada tahap Quran ketika persiapan kubro sudah menyatu dengan Quran, yang masih bimbang, yang perlu banyak istighfar, yang masih memperbaiki sholat, memperbaiki zikir, itu mungkin belum merasakan. Yang sudah lewat itu semuanya, sudah menyatu dengan Quran, kita akan bisa lihat nur Al-Quran daripada mukanya. Nah, tapi nur itu pudar kadang-kadang setelah kubur. Nah, setelah kubur nurnya hilang dikit demi dikit, hilang. Ada yang kadang-kadang gelap sekali. Nah, kalau kita lihat dia gelap dengan dari nur Al-Quran, berarti telah berkhianat pada Quran. Tinggal lihat di situ saja. Nah, kadang-kadang kalian tentu, oh, insyaallah, innalillah. Bukan kasar, mengaku kasar. Nah, karena cerminan hati itu ada pada mukanya. Ibadahnya cukup, rukun sholatnya terjaga, tidak ada kebohongan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada rekayasa, tidak ada hanya cari muka. Maka kita akan lihat nur demi nur. Apalagi baca Quran, guru mengajar Quran, hari-hari dengan Quran, itu mesti nur Quran itu lebih banyak dengan antum. Tapi kalau ada masalah antum dengan Quran, ada masalah dengan hati antum pada saat baca Quran, perbaiki kembali ibadah salat, perbaiki kembali wudhunya, perbaiki kembali keikhlasannya,
perbaiki kembali kejujurannya. Nah, tidak sama ahli Al-Quran dengan yang tidak ahli Quran dalam pelanggaran hukum. Gak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dan orang enggak tahu? Itu pertanyaan istifham ingkari. Jawabannya tidak akan pernah sama. Dosanya enggak sama, pahalanya juga tidak sama. Orang yang tidak ahli Quran, orang yang tidak ahli agama, tidak belajar agama, tidak zikir, tidak sholat sunat, merokok, itu kayaknya pengaruh dan hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau orang ahli Quran, ahli agama, pelajar agama, ustaz, asatiz, kiai, masyayikh, nah itu kalau sempat qobliyahnya hilang, ba'diyahnya tinggal, yasinnya kelewat, witir tak terjaga, itu akan ada penurunan dalam pada kapasitas rohaninya. Apalagi terlibat dengan maksiat, pasti Allah akan buat dia kacau dalam pemikiran. Pasti Allah bikin bimbang dalam hatinya. Kenapa Allah bikin bimbang? Supaya dia bisa kembali secepatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang Quran buat bimbang, perbaiki kembali. Nah, perbaiki zikir, perbaiki zikirnya. Ingat bohong, berdusta, berkhianat. Manusia bisa ditipu, tapi Al-Quran yang antum hafal tidak bisa ditipu. Dia selalu dengan antum. Nah, lihat hadis di sini. Satu ayat saja dia baca, dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Bagaimana kalau Quran bersama dengan dia? Hari-hari dia baca, hari-hari sibuk dengan Quran, hukum Quran, iqra' Quran, intisari Quran, menghafal Quran, tajwid Al-Quran, tahsin Quran, hikmah Quran, tazkiyah dan tausiah Al-Quran. Itu saya rasa hidup dan matinya untuk Quran itu gak ditimbangkan lagi leluasanya nanti pada hari kiamat. Paham? Nah, pegang Quran itu, berjanji dengan Quran, saya hanya untuk kamu. Ketika bermadu Al-Quran dengan yang lain, dia akan lari karena dia paling pencemburu. Yang bisa digandengkan dengan handphone, tidak bisa digandengkan dengan permainan, apalagi dikawankan dengan maksiat. Tidak mau. Kalau kamu sudah mau berpaling kepada yang lain, biar aku pergi sekalian. Mau sama? Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, manistama'a, siapa saja yang mendengar ia ila hadithi qaumin, kepada pembicaraan satu kaum, siapa saja yang mendengar ia kepada pembicaraan satu kaum, wahum lahu, padahal mereka kaum baginya seseorang, karihun, itu membenci. Nah, itu membenci. Subba fi udhunaihi, niscaya dituangkan pada dua telinganya seseorang, al-anu, timah mendidih. Al-anu,
timah mendidih. Orang yang mencuri dengar pembicaraan sekelompok manusia yang tidak mau pembicaraannya itu kita dengarkan, yang tidak mau pembicaraannya itu kita dengarkan, maka Allah akan menghukum orang yang mencuri dengar itu dengan menuangkan timah mendidih ke dalam lubang telinganya. Maka pada mungkin pembicaraan orang, nggak usah sibuk dengan urusan orang lain, sibuklah dengan urusan masing-masing. Sehingga ulama-ulama tasawuf, mereka karena tidak mau sibuk dengan orang lain, hari-hari mereka memakai tailasan. Nah, ini aja sih. Antum nggak usah. Antum pakai tailasan mau tidur, nampak mati. Dia nggak zikir, berbuat zikir. Nanti kalau udah jadi tasawuf, dia tutup kepala begini, nggak mau lihat yang lain, nggak ada urusan. Nah, itu pengamalan mereka. Kenapa tidak mau tahu dengan urusan orang? Bukan tidak mau tahu dengan membantu orang, bukan tidak mau tahu dengan kesulitan orang, tapi tidak mau tahu dengan aib dan kekurangan orang lain. Wa man ara ainaihi, siapa saja yang memperlihatkan ia akan kedua matanya fil manami, di dalam tidur. Apa yang dia perlihatkan kepada kedua matanya dalam tidur? Malam ya Allah, sesuatu yang dia tidak lihat. Kullifa, niscaya dipaksa akan dia seseorang ayyakida, bahwa dia mengikat sya'iratan, akan gandum. Dia akan dipaksa untuk mengikat gandum. Hadis hasan. Memperlihatkan kepada dua matanya di dalam tidur sesuatu yang tidak dilihat, artinya berbohong dalam mimpi, berbohong dalam hal mimpi. Nah, cerita sama kawan, saya mimpi dari malam, antum saya diangkat jadi wali kutub. Nah, saya mimpi dari malam, mimpi saya itu seolah-olah saya hadir di tengah-tengah sahabat. Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kumpul di tempat itu. Kami waktu itu menunggu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi duduk di samping saya. Padahal Sayyidina Abu Bakar ada tempat lain, Nabi milih duduk di samping saya. Itu namanya aro ainaihi fil manam malam ya. Dia perlihatkan kepada matanya dalam tidur sesuatu yang tidak lihat. Berarti pura-pura mimpi. Hal ini kadang-kadang berlaku ketika antum mau dikutuskan jadi wali, buat mimpi macam-macam. Nah, udah mulai aneh-aneh mimpi. Setiap malam aja ada mimpi. Ketemu Syekh Abdul Qadir, ketemu Syekh Burhanuddin. Dari malam saya ketemu Syekh Burhanuddin, saya diangkat jadi khalifah juga untuk Sumatera Barat. Apa dosanya? Apa hukumannya di akhirat kelak? Dia akan dibakar di neraka sampai dia mampu mengikat 2 butir gandum. Nah, belajarlah dulu mengikat. Ikat tadi celana aja jangan lepas. Nah, tali bendera lepas, benang saja bisa lepas. Ini gandum jadi apa? Gandum yang bulat tuh
bulan, diikat kedua-duanya, ikatin. Pinjam nanti beras 2 biji, dan malam ikatkan beras yang beras. Bisa. Nah, sampai segitulah dia diazab di neraka. Sampai dia bisa. Oh, nggak bisa ya selama-lamanya. Kenapa? Karena dia telah menipu umat. Untung di Padang orang nggak banyak percaya hal begitu. Kalau antum tinggal di daerah-daerah tertentu di Indonesia, itu dia mimpi seperti itu, antum bisa naik maqam. Buat lagi mimpi baru besoknya, antum naik maqam, sehingga diputuskan menjadi wali. Nah, setelah jadi wali, tinggal tiup air saja masuk uang. Tinggal celup jari masuk uang. Tinggal tiup rokok masuk uang. Ya orang Padang mana di sini? Ada orang percaya. Ada yang mungkin ya 1-2. Enggak sakit dikit. Tapi kalau benar mimpi nggak ada masalah. Tapi kalau nggak mimpi jangan cerita mimpi, jangan dibuat-buat. Man istama'a ila sauti ghinain, siapa saja yang mendengar ia kepada suara nyanyian. Man istama'a, siapa saja yang mendengarkan dia ila sauti ghinain, kepada suara nyanyian, niscaya lam yu'dzan, tidak diizinkan lahu baginya seseorang ayyasma'a, bahwa dia mendengarkan ruhaniyin, akan kori-kori surga. Ruhaniyin, orang-orang yang baca Quran di surga, fil jannati, dalam surga. Orang yang mendengarkan nyanyian. Nah, pemahaman nyanyian di sini ulama memberikan batasan, yaitu nyanyian haram. Nyanyian yang hukumnya mubah nggak apa-apa, Indonesia Raya, bulan tutup telinga menyanyi Indonesia Raya. Ya, padanya ada juga nyanyian yang hukumnya sunnah untuk didengarkan, yaitu syair-syair memuji Nabi SAW. Nah, kalau itu antum goyang-goyang orang nggak apa-apa. Ini perselawat, dia tidur. Nah, pas dangdutan dia bergoyang, berarti telinganya berkarat. Banyak setan di situ. Kenapa saya katakan mendengarkan nyanyian sanjungan-sanjungan kepada Nabi dikatakan sunnah? Karena Nabi sendiri punya penyair khusus yang bernama Sayyidina Hasan bin Sabit, yang sengaja dipanggil oleh Nabi di waktu-waktu tertentu, yang kadang-kadang Nabi berkata, ayyadakallahu biruhil kudus, engkau dibantu oleh Allah wahai Hasan dengan ilham dari malaikat Jibril. Harapkan nasib dengan hadroh itu tidak mendadak lahun, sekarang melalaikan. Nabi yang suruh main berbahan dalam Sunan At-Tirmizi. Nabi yang punya Imam Sayyidina Hasan bin Sabit. Nabi tidak pernah mengamuk ketika disambut di Madinah dengan tola'an badru alaina, dengan dufuf oleh anak-anak Madinah. Ada dengan menggoyang-goyangkan bola kapur. Nah, sehingga ketika kita berdiri pada mahal qiyam ketika maulid, itu bagian daripada mengikuti penyambutan daripada Sayyidina Hasan bin Sabit. Penyambutan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ada yang waktu berdiri itu melambaikan kain, ada bendera. Itu dasar hukumnya adalah pelepah kurma yang mereka lambai-lambaikan ketika Nabi datang kemari. Tolangan berdua lainnya. Ada manjat di atas pohon kurma. Di hari manjat Nabi datang belum. Nabi bilang itu beda. Nah, Nabi menerima hal-hal seperti itu. Nah, kenapa kita berdiri ketika Maulid? Itu menyambut ruhani Nabi SAW. Ruhani yang didapatkan daripada selawat yang sekian dibacakan dalam beberapa pasal. Menyambut salam yang dikirimkan kembali oleh malaikat kepada kita yang mengucapkan salam. Itu hakikatnya. Dan dikira tak berdasar, tak ada dalil. Nah, kalau nggak perlu bertanya, bilang bid'ah. Jazakumullah khairan. Kalau kami di Bogor mungkin karena santrinya dewasa, jadi doanya panjang. Kalau sini nggak segitu saja. Kalau di Bogor, jazakallahu khairan wa zawwajakallahu bikram. Itu didoakan nanti banyak kawin. Tidak banyak. Kalau yang menghidangkan di sana itu baru doanya. Jadi kalau bukan yang menghidangkan doanya jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, "Manistama'a, siapa saja yang mendengarkan ia ila qai'atin, kepada biduan wanita. Siapa saja yang mendengarkan ia ila qai'atin, kepada biduan wanita, penyanyi dangdut atau penyanyi wanita, subba fi udhunaihi, niscaya dituangkan pada dua telinganya anuk, timah mencair pada hari kiamat. Timah mendidih pada hari kiamat. Itu yang mendengarkan nyanyiannya. Apalagi yang menyanyikannya, yang mendengarkannya saja begitu dibuat. Kalau yang menyanyikannya lebih parah, karena dia penyebab orang mendengarkan musik yang haram. Maka Islam punya musik yang halal. Karena musik adalah hiburan yang tidak bisa terlepas pada kehidupan manusia, sehingga Islam menyediakan yang halal. Makanan halal, makanan halal. Minuman halal, minuman halal. Pakaian halal, pakaian halal. Pekerjaan halal, pekerjaan halal. Pemandangan halal, pemandangan halal. Cara duduk halal, cara duduk halal. Cara tidur halal, cara tidur halal. Musik halal, juga musik haram. Musik haram yang pakai tali senar, yang dipetik, yang ditiup. Dan dengarkan fatwa musik. Mana hukum musik Pak Ustaz? Ya kalau nggak ganggu kan boleh. Itu besok tanggung jawab di akhir memfatwakan sembarangan. Jangan sampai hobi kita, jangan sampai profesi kita merubah hukum. Jujur saja musik haram, masa belum bisa meninggalkan, itu lebih wajar daripada dia sesat dan menyesatkan orang. Nah, manistanja minarihi falaysa minna. Siapa saja yang istinja dari karena angin, maka dia bukan golongan kami. Nah, istinja karena keluar angin bukan golongan kami. Buang air kecil, istinja wajib.
buang air besar istinja wajib, buang kedua-duanya wajib. Buang angin nggak boleh istinja, nggak boleh cebok sesebuah angin, kecuali anginnya membawa hawa panas, atau membuat cairan mendidih, atau ampas. Nah itu berarti daerah buang angin. Dan antum buang angin tapi kok agak basah-basah gitu ya, nah wajib istinja. Nggak boleh kalau nggak istinja batal sholatnya. Ini murni angin saja. Maka kalau dia murni angin dan dia istinja, berarti dia bukan golongan kami. Artinya Nabi tidak menganjurkan, bahkan mengancam, jangan buat syariat baru istinja karena buang angin. Manis tauda, siapa saja yang menitipkan dia wadi'atan akan titipan, fala domana alaihi, maka tidak ada tanggung jawab di atasnya. Istauda'a, siapa saja menitipkan dia akan titipan, maka tidak ada tanggung jawab di atasnya. Maka hukum fikih mengatakan titipan itu adalah yadul amanah. Kita akan nitip ke sesuatu kepada orang yang kita percaya. Kalau orang tersebut kita titipkan sesuatu, kemudian sesuatu itu hilang tanpa ada unsur kesengajaan dari yang menerima titipan, dia tidak wajib membayar. Nah, dia tidak wajib membayar. Tapi kalau hilang karena unsur kesengajaan, dia wajib bayar. Kita nitip sesuatu di rumahnya, nitip sesuatu di kedainya, ternyata kedainya kebakar, barang kita ikut kebakar, kita nggak boleh untuk ganti. Lihat hadis di sini, fala domana alaihi, tidak ada kewajiban bayar terhadapnya. Maka ulama fikih memberikan batasan selama hilang atau rusaknya barang tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Nah, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asda, siapa saja yang memberikan ia ila qaumin, kepada satu kaum, nikmatan akan nikmat, falam yashkuruha lahu, lalu mereka tidak mensyukuri akannya nikmat baginya orang yang memberi, lalu berdoa ia orang memberi, alaihim, di atas mereka kaum, niscaya itu dikabulkan akan ia doa baginya orang yang memberi. Nah, begitu Allah tidak suka dengan orang yang kufur nikmat, dengan orang yang tidak bisa berterima kasih, orang yang tidak bisa menghargai pemberian orang lain. Lihat bahasa hadisnya, kalau ada satu orang datang kepada satu tempat, diberikanlah berupa nikmat, misalnya makanan, kemudian makanan itu diambil lalu dibuang, makanan itu diambil kemudian dibuat permainan, dilempar. Ada satu kaum datang pada satu tempat, diberikan pakaian, pakaian itu dibuang, lalu ketahuan oleh orang memberi. Kalaulah dia doakan si penerima itu, Allah akan kabulkan doa orang yang memberi tersebut karena dia tidak bersyukur.
maka perlu menjaga nikmat yang orang beri, apalagi pemberian orang tua. Kemarin baru dibelikan peci, minggu ini telepon lagi minta beli peci. Peci kemarin kemana? Dia hilang tak? Entah kemana, hilang. Tersinggung perasaan hati orang tua itu, lalu ada terbesit doa sedikit saja, itu dikabulkan oleh Allah. Nah, ya kan, tidak semua orang tua kita tahu dengan bahayanya doa. Tapi orang-orang tua yang tahu bahayanya doa, pasti dia akan tersinggung, dia akan doakan anaknya yang kebaikan. Sakit hatinya ke anaknya, pasti doanya kebaikan. Tapi kan tidak semua orang tua kita sama. Maka perlu menjaga pemberian. Sebab apa saja yang diberikan sama antum, waktu diantarkan ke sini, waktu pulang di masa liburan, barang itu lengkap, nggak ada yang hilang. Jadi peralatan mandi, pulang tersebut simpan sabun 1 tahun yang lalu. Nah, dan orang yang bisa menjaga nikmat, Allah akan percayakan nikmat yang lain kepadanya. Tapi orang yang tidak bisa jaga nikmat, Allah akan ambil nikmat tersebut dari dirinya. Maka bahaya dan sangat membahayakan kalau sampai nikmat Allah digunakan di tempat yang Allah marah. Apalagi nikmat itu didapat dengan cara istimewa, hadiah karena sudah umroh, hadiah karena imamin tarawih, dapat uang sekian ratus ribu, dikumpulkan dengan tarawih yang lain, dapat sekian juta, lalu diberikan handphone, kemudian dia cari yang lain dan handphone tersebut, berita haram misalnya, maka Allah akan cabut nikmat itu kepadanya, dan Allah tidak akan berikan lagi nikmat yang sama kepada orang tersebut. Nah, itu namanya kufur nikmat. Tapi kalau masih Allah berikan, masih Allah berikan, masih Allah berikan, bertanda Allah istidrak, memberikan istidrak kepadanya. Jangan terkatakan nanti orang kafir kenapa nggak sholat kaya-kaya juga. Itu istidrak. Memang sengaja Allah berikan uluran nikmat kepadanya sebanyak-banyaknya supaya disiksa seberat-beratnya di akhirat kelak. Kalau ada nikmat yang hilang dalam kehidupan, kita mesti memeriksa apa sih sesuatu nikmat dulu yang pernah Allah berikan ke saya gunakan kemana? Saya pakai itu apa? Man asifa, siapa saja yang kecewa, merasa sedih ala dunia, di atas kehidupan dunia, fatatsku, yang terlewat ia dunia akannya seseorang, iktarwa, niscaya mendekat ia seseorang, minan nari, ke neraka. Min di sana bermakna ila, masirota alfisana, perjalanan 1000 tahun. Waman asifa ala akhiratin, siapa saja yang kecewa ia, yang sedih ia di atas akhirat, fatatsku, yang terlewat ia akhirat akannya seseorang, iktaraba minal jannah, niscaya dia telah mendekat, minal jannati, kepada surga, masirota alfisana, perjalanan 1000 tahun.
artinya ditulis. Perjalanan 1000 tahun. Nah, asbab ketiduran akhirnya nggak jadi pegawai, lupa di hari tes, gagal dia jadi pegawai. Asbab ketiduran akhirnya usahanya diambil alih oleh orang lain, akhirnya dia kecewa, dia sedih sekali. Kenapa ya kesempatan dunia ini hilang dari saya, sampai makannya udah enak lagi, kepikiran berhari-hari. Maka orang tersebut, sikap dia seperti itu telah mendekatkan dia ke neraka perjalanan 1000 tahun. Kalau perjalanan 1000 tahun dengan jalan kaki itu lumayan jauh, apalagi perjalanan berkendara. Tapi sebaliknya, dia sedih karena kehilangan amal akhirat. Subuh itu lesu dia sarapan pagi. Kenapa Zara nggak sempat makan? Jengkel sekali saya nggak mau tahajud dari malam. Itu namanya asifah al-akhir. Tadi saya lupa duha, kok bisa lupa ya duha? Kecewa kali saya lupa duha. Nah, maka kekecewaan dia karena terlewat amalan akhirat, dia telah dekat ke surga perjalanan 1000 tahun karena kecewa kecil. Sedih sehari ini nggak sabar beli. Nah, sedih sehari ini karena nggak manzil. Sedih kali sehari ini karena ini. Nah, kekecewaan terhadap akhirat itu mesti kita timbulkan dalam hati. Tidak mungkin seseorang kecewa atas kehilangan amal akhirat kalau dia tidak mencintai amal tersebut. Alhamdulillah, nggak ada hubungan duha sekarang. Bebas buka duha. Alhamdulillah ada tamu nggak baca bukoya gitu. Ini sampai asal tadi juga gak baca, kayaknya sengaja, kayaknya gak lagi, udah malam. Senang dia kehilangan amal akhirat. Itu bahaya. Ini kebetulan ini urusan hati. Nah, urusan hati kita dengan amal akhirat itu seperti apa? Kecewanya saja karena tertinggal, seperti yang dilakukan oleh sahabat, wa tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dammi hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka pulang ke rumah karena sedih, tidak punya uang yang bisa diinfakkan, ikut berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan pernah sedih kalau kelewat liburan. Sepagi insyaallah kita duha belajar. Semangat, alhamdulillah belajar desa olahraga. Yang boleh kecewa atas hilangnya olahraga. Tapi kalau jam belajar dibikin libur, antum kecewa, berarti antum sudah dekat ke surga perjalanan 1000 tahun. Ini perihal qalbu, itu adalah perihal hati, harus kita latih. Nah, harus dilatih. Bagaimana kita memikirkan amal yang tertinggal itu harus dikubur. Yasin tadi lupa. Nah, subuh lupa Yasin, kita foto malam-malam. Saya nggak enak kalau nggak Yasin. Mau duha mana caranya? Lewat duha bikin sholat hajat malam ganti duha, atau bikin besok pagi 2 kali lipat. Yang biasanya 4, besok pagi buat 8. Seperti yang dilakukan oleh para tabi'in
Ketika mereka tidak sempat sholat jamaah, dia buat sholat sendirian 27 kali, menutup, menimbulkan supaya tidak tertinggal amalan tersebut dan supaya melatih hati kecewa atas ketinggalan amal baik. Terlambat sholat, berkabung selama 3 hari. Tidak sholat jamaah, berkabung selama 1 minggu. Kan saya yang terdengar seperti itu. Apa fadilahnya berkabung itu? Lihat di sisi. Nah, ada dulu satu santri, dia coba juga nggak sholat jamaah, dia buat rencana 27 kali. Pas 7 kali, cuma 7 kali mampu ya, 20 nggak lagi. Nah, cikal bakal itu ada contoh-contoh salafun saleh. Nah, yang sholat hajat berpuluh-puluh rakaat ada di tempat kita. Yang ketinggalan sholat jamaah bikin sholat sendiri 27 kali, walaupun 7 kali baru selesai, alhamdulillah sudah ditimbang dengan salafun saleh. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man aslafa, siapa saja yang membuat akad salam. Aslafa, aslama itu dalam bahasa fikihnya adalah bai'us salam. Apa itu bai'us salam? Ini Pak muamalah sedikit sebelum kita baca, saya contohkan ke antum. Cara bersalam adalah Habib Rizki sebagai pembeli, Rehan Syah sebagai penjual. Kata Habib Rizki, ini uang sebanyak 300.000, saya pesan ke antum sebuah kitab Fathul Mu'in, cetakan Darul Kutub Libanon, 4 mujalad, warna kertasnya putih, saya terima 4 hari lagi. Itu namanya baik salam. Nah, apa gunanya baik salam? Baik salam gunanya adalah untuk memberikan peluang usaha kepada orang yang tidak punya modal. Karena syarat dalam baik salam itu adalah memberikan uang di majelis akad. Uangnya harus tunai dan tidak boleh ada khiyar syarat. Saya pikir dulu 3 hari ya nggak boleh, harus tembus langsung. Kenapa harus tembus langsung? Karena penjual belum tentu punya barang itu, maka dia akan cari barang dengan sifat yang sama, kemudian dia beli. Kalau ada sisa uang, itulah keuntungan jual beli dia, yang tidak wajib dikembalikan sisanya, langsung diambil. Yang wajib diserahkan hanya barang dengan sifat yang dipesan pada hari yang ditentukan. Itu disebut dengan baik salam. Sudah. Nah, Nabi SAW menggariskan di sini riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi bersabda, "Man aslafa, siapa saja yang akad salam ia fi syai'in pada sesuatu, fal yuslif, maka hendaklah dia akad salam." Tulang amar, maka ada kalimat hendak. Kalau lam amar maka fi'ilnya fi'il ghaib, maka fa'ilnya dia. Nah, jangan amal mukhatab dia pula fa'ilnya. Fal yuslif, maka hendaklah dia akad salam fi kailin ma'lumin, pada takaran yang diketahui, wa waznin ma'lumin, dan timbangan yang diketahui,
ila ajalin maklumin, hingga masa yang diketahui. Nah, maka nggak boleh akad salam itu dengan nilai yang majhul. Ini uang saya salam sama antum pada beras yang cukup makan untuk 10 orang, itu nggak sah. Nah, harus jelas berapa kilo wazan maklumin atau berapa liter kailin maklumin, dan diterima kapan, harus ditentukan waktunya. Man aslama fi syai'in, siapa saja yang akad salam ia pada sesuatu, fala yasrifhu, maka jangan memalingkan ia akannya sesuatu kepada orang lainnya. Nah, yang akad salam harus dia yang harus berbuat, nggak boleh suruh orang lain. Misal tadi Rehan Syah sebagai penjual, karena dia lihat uang yang dikasih oleh Habib itu bisa meraih keuntungan 100.000, maka dia suruh lagi buat lagi akad salam ke Harun, dikasih uang 250.000, belikan kitab ini. Hanya Harun beli, dapat uang harga 200.000, 50.000 untungnya Harun, 50.000 untungnya Rehan Syah. Ini hukumnya nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Harus Rehan Syah yang sendiri yang nyari barang yang dipesan oleh Habib Rizki. Itu bab muamalah. Man aslama ala yadayhi, siapa saja yang masuk Islam atas kedua tangannya, rajulun, oleh seseorang. Rajulun di sana enggak mesti laki-laki, siapa saja. Wajabat lahul jannatu, itu wajib baginya seseorang oleh masuk surga. Siapa saja yang berhasil mengislamkan orang lain wajib masuk surga. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man aslama ala yadihi, siapa saja yang masuk Islam di atas kedua tangannya, rajulun, oleh satu orang, falahu wala'uhu, maka baginya seseorang perwaliannya yang masuk Islam, hak wilayahnya orang yang masuk Islam. Kalau mu'alaf ini masuk Islam di atas tangannya, mu'alaf ini berusaha dan bekerja, lalu meninggal dan tidak punya ahli waris, yang mewarisi harta si mu'alaf adalah orang yang mengislamkannya. Apabila mu'alaf itu perempuan dan tidak ada wali yang menikahkan, karena bapaknya dan keluarganya semuanya non-muslim, maka yang menikahkan adalah laki-laki yang membuat si wanita itu masuk Islam. Itu makna dari falahu wala'uh. Itu penafsiran hadisnya, bukan kesimpulan hukumnya. Kalau kesimpulan hukumnya, ulama Syafi'iyah tidak berpendapat seorang yang mengislam. Tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat tersebut. Yang barusan saya sampaikan itu penjelasan dari hadis tersebut. Tapi hadis itu karena statusnya dhaif, maka konsekuensi hukumnya tidak dipakai di dalam mazhab kita. Nah, jadi ada pemahaman hadis, ada penerapan hukum hadis. Penerapan hukum hadis itu ditinjau dari segi sahih atau tidak, mansukh atau nasikh, mujmal atau muqayyad, zahir atau mubham, zahir atau muawwal,
mujmal atau taksis, maaf, am atau taksis. Jadi banyak sudut pandang kalau sudah menjadi hukum. Dan kira nanti hadisnya disampaikan, penafsirannya disampaikan, lalu antum beranggapan, oh begitu ya hukumnya. Oh, nggak boleh langsung begitu mengatakan, oh begitu hukumnya. Kenapa? Karena hadisnya dhaif, hukumnya tidak boleh dipakai. Artinya kalau ada mu'alaf wanita yang masuk Islam dan ternyata tidak punya wali nikah karena semua keluarganya non-muslim, maka walinya adalah wali hakim, bukan laki-laki yang membimbingnya untuk masuk Islam. Man aslama ala syai'in fahuwa lahu. Siapa saja yang masuk Islam di atas sesuatu, maka dianya sesuatu miliknya seseorang. Siapa saja yang Islam di atas sesuatu, maka dianya sesuatu miliknya seseorang. Ini hukum atau penjelasan hadis. Objeknya adalah kafir harbi. Nah, kafir harbi yang diperangi di medan perang, dikejar dan diburu. Kemudian ada satu orang dari antara mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum ditangkap, sebelum menjadi tawanan perang. Maka harta bendanya yang sudah diambil oleh kaum muslimin mesti dikembalikan kepadanya. Anaknya yang belum balik, yang ketangkap menjadi tawanan perang, harus dikembalikan kepadanya dan tidak bisa jadi budak. Itulah makna hadis, orang yang masuk Islam memiliki sesuatu itu diberikan kembali kepadanya, tidak boleh menjadi rampasan perang. Itulah yang terjadi dengan Sayyidina Usama bin Zaid. Di medan perang dikejar satu orang kafir, dikejar ketika terdesak, nggak ada lagi tempat lari. Orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, Sayyidina Usama langsung penggal lehernya. Tapi peperangan itu tidak dihadiri oleh Nabi. Setelah peperangan usai, kembali ke kota Madinah, diceritakanlah kisah ini kepada Rasul. Pada saat itu baginda Rasul katakan, "Aqta'ta wa qad qala la ilaha illallah." Kenapa kamu bunuh dia? Kan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Sayyidina Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, innama qalaha khawfan minas silah." Dia ucapkan kalimat tersebut karena takut dari pedang saya. Lalu Nabi katakan, "Asyaqaqta qalbak?" Apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah betul dia mengucapkan dari hatinya atau tidak? Nabi ulang kalimat tersebut berkali-kali sehingga Sayyidina Usama bin Zaid dimarahi pada saat itu, dan beliau merasa bersalah dan menyesal sehingga keluar sebuah ungkapan, "Aduhai, kalau sekiranya aku baru saja masuk Islam, tentu Nabi tidak akan marah-marah sama saya." Begitu Nabi menghargai satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang keluar dari lidah orang kafir yang dikejar di medan tempur, yang dikhawatirkan, yang dicurigai, dia baca kalimat itu hanya sekedar menyelamatkan diri, tapi kalimat itu tetap dihargai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis inilah salah satu bukti bahasanya kaum Wahabi dan Salafi bukan ahli sunnah. Kenapa? Karena dia menuding kafir kepada orang yang Islam dari lahir.
menuding kafir kepada orang yang sholat jamaah 5 waktu, menuding kafir kepada orang puasa Ramadan berkali-kali, menuduh kafir kepada orang yang sudah bayar zakat, menuduh kafir kepada orang yang sudah pulang dari haji. Dan banyak amal Islam di bawah orang itu masih dia tuduh kafir. Sementara orang kafir yang betul kafir, curiga kita dia ucapkan itu karena takut dari mati, diucapkan ketika terdesak medan tempur, itu pun nggak boleh dituduh kafir. Sekarang dia tuduh kafir adalah orang yang Islam dari nenek moyangnya. Gara-gara apa? Gara-gara ziarah ke Wali Songo lalu doa dengan kubur. Nah, tanpa tanya-tanya, kamu telah doa minta ke kubur dan kafir. Di mana dia tahu kita minta ke kubur? Maka ada tanya hatinya, as-saqatta qalban? Wahai kaum Wahabi, as-saqatta qalban? Apa kamu sudah kamu belah dada orang yang doa dekat kubur Wali Songo itu? Maka diminta ke Allah atau ke kuburan? Betul Wahabi ini. Nggak tahu lah kenapa pindah ke Wahabi. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man aslama min Farisa fahuwa Quraisy. Siapa saja yang masuk Islam dari negara Persia, maka dia dianggap orang Quraisy. Nah, ini penghargaan Nabi kepada orang Persia yang masuk Islam, maka dia dianggap keturunan Quraisy atau marganya Quraisy. Hadisnya demikian. Terakhir, man asyada ala muslimin, siapa saja yang menyebarkan, siapa saja yang menyebarluaskan ala muslimin terhadap seorang muslim, auratan akan kekurangan, yusinuhu biha, yang merusak ia seseorang, yang mencederai ia seseorang, akannya si muslim dengannya kekurangan, bighairi hak, dengan tanpa kebenaran, sanahullahu biha, niscaya mencederai, sana itu mencederai nama baik, niscaya mencederai akannya si penyebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya kekurangan finari di dalam neraka pada hari kiamat. Nah, ini hukuman bagi orang yang menyebarkan aib saudara muslimnya tanpa ada alasan yang benar. Apa alasan yang benar? Di antaranya adalah melaporkan kasus kepada hakim yang akan mengadili. Hakim bisa lapor Pak Hakim, saya punya teman telah nipu saya sekian ratus juta. Kata Pak Hakim, siapa teman itu yang nipu itu? Maaf Pak Hakim, saya nggak bisa sebutkan namanya karena menjaga kehormatan seorang muslim. Bagaimana hakim menangkapnya? Bagaimana mengadilinya? Maka menyebarkan kekurangan orang yang ada dalam hak yang kita tuntut, itu hukumnya boleh. Nah, ketiga, bertanya hukum kepada para ulama. Saya mau tanya hukum muamalahnya dengan teman kongsi saya. Apa masalahnya? Ayo, malah saya sampaikan. Nggak boleh buka orang. Bagaimana menyampaikan hukumnya? Berarti membuka aib karena bertanya, membuka aib karena mengadili, membuka aib karena kita saksi dalam kejadian tersebut, itu membuka aib yang ada hak, yang ada kebenaran di dalamnya. Termasuk membuka aib
orang yang menyesatkan umat, termasuk membuka aib orang yang merugikan masyarakat. Kita tahu di daerah kita baru saja datang pendatang baru yang kita sudah dapat informasi secara detail di kampung sebelah atau di kampung sebelahnya lagi dia adalah penipu. Maka kita harus mewaspadai masyarakat kita terhadap pendatang baru yang kita sudah tahu dia penipu. Itu boleh hukumnya. Nah, itu hukumnya boleh. Termasuk membuka aib orang yang terang-terangan dengan maksiat, itu juga boleh hukumnya. Yang nggak boleh apa? Aibnya aib pribadi. Kalau disampaikan ke orang, nggak ada faedahnya bagi orang lain. Nggak perlu diwaspadai aib tersebut karena kekurangan pribadinya. Lalu kita sebarkan supaya jelek nama baiknya, maka Allah akan rusak nama baik orang tersebut di dalam neraka. Kalau sudah masuk neraka kan nggak perlu lagi cerita aib, tapi di neraka pun aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok beberapa tahun ke depan ada kiai dari Bukit Tinggi. Siapa? Yang dari Bukit Tinggi siapa? BKT Hussein. Nah, masuk ke wilayah Hussein, orang Galung buah. Nah, ini antum dah masuk wilayah saya. Coba antum ceramah tempat saya, sebuka nanti. Nah, itu satu yang ceramah tuh, satu pondok rumah saya dulu, masya Allah lah. Sekarang aja dari satu. Maling tuh maling. Selagi yang disampaikan itu benar, urusan pribadinya dengan apa yang disampaikannya nggak bisa dihubungkan. Kecuali dia datang membawa ajaran sesat, nah itu wajib. Tapi kalau nggak ada urusan yang agama dengan apa yang disampaikan, orang sengaja membukanya, maka orang itu akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka. Hadis yang lain, Allah akan mempermalukan dia di rumah tangganya sendiri. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'i wal ma'ab. Mohon maaf kalau ada salah dan gagal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.